Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Muhammad Rizky dengan NIM 2018-53045. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dari matkul AUSI, yaitu Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Jadi di Amerika ada sebuah asosiasi akuntansi yang mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Jadi secara singkat dapat diartikan bahwa audit adalah sebuah kontrol dalam sebuah instansi baik di sektor akademik, ekonomi, dan lainnya yang di dalam proses kegiatannya, entah itu setiap masa kerja, baik 1 tahun, 1 semester, 1 dekade, pokoknya masa kerja diperlukan sebuah proses auditing yang berfungsi untuk mengontrol kinerja baik dari perseorangan, individu, tim, dan lainnya, apakah sudah sesuai dengan SOP ataukah belum. SOP sendiri adalah standar operasional prosedur, yaitu acuan, aturan, ataupun prosedur yang dibuat oleh instansi terkait untuk memudahkan, merapikan, atau menertibkan pekerjaan yang dijalankan oleh setiap tim, anggota, atau pengawas dalam instansi tersebut. Selanjutnya, sifat pemeriksaan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti, serta pemeliharaan dan pelaksanaan teknis yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Jadi garis besar audit adalah mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan. Kita ambil contoh di UMK. Jadi setiap akhir semester di UMK, maka akan ada tim audit dari UMK. Kita ambil contoh misal Prodi SI. Di sini ada beberapa poin penting. Kita anggap saja ada sekitar 10 poin yang diperiksa tim audit mengenai proses pembelajaran di sebuah prodi. Ini disebut mengumpulkan. Di situ terdapat banyak file yang dikumpulkan baik dari absensi, materi, kuis, ujian, meet, UAS, dan lain-lain. Lalu ditinjau satu persatu setiap filenya, setiap poin, misal mengumpulkan nilai tugas mahasiswa, absensi mahasiswa, dosen mengampu matkul apa. Terus ditinjau bagaimana absensi mahasiswa, berapa yang hadir, apakah ada di atas 70% ataukah di bawah 70%, mana tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Ini semua yang disebut mendokumentasikan yang dilakukan oleh tim peninjau audit. Selanjutnya, berdasarkan According Institute of International Auditors atau III, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Audit internal di sini adalah tim peninjau yang terdiri dari anggota atau pegawai dari instansi itu sendiri. Beda lagi kalau audit eksternal. Audit eksternal yaitu karyawan dari instansi lain yang berfokus pada auditing, yaitu para auditor, sehingga instansi yang bersangkutan harus membayar sebuah auditor dari pihak eksternal yang independen, sehingga tidak terpengaruh antar hubungan dari auditor dan yang diaudit, karena biasanya hal ini bisa saja terjadi dan mempengaruhi sebuah penilaian jika itu dilakukan oleh auditor internal. Selanjutnya juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah tanggung jawab. Yang dimaksud di sini adalah apakah pihak terkait sudah melakukan kinerjanya sesuai dengan aturan atau visi misi yang dimiliki. Seperti contoh kepala divisi produksi sebuah perusahaan, dia bertanggung jawab untuk mengontrol produksi sesuai target. Apakah itu tercapai ataukah tidak? Itu yang dinamakan sebuah tanggung jawab. Selanjutnya, kelima standar lingkup audit III memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, lakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklarifikasi, dan dilaporkan. Yang perlu digarisbawahi pada poin ini adalah operasional dan keuangan. Kalau di perkuliahan SI, operasional itu sebagai matkul SIM dan keuangan itu sebagai matkul SIAK atau Sistem Informasi Akuntansi. Jadi selama 1 tahun terakhir, manajemen operasional dan sistem informasi keuangan seperti apa. Bagi perusahaan, sistem informasi keuangan adalah hal yang sangat vital atau nafas perusahaan, karena yang
diputar, yang dikelola, yang dikeluarkan adalah keuangan. Begitu. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi ini adalah manual prosedur atau SOP atau MP. Dikarenakan apakah setiap pegawai atau karyawan telah melakukan mengikuti peraturan yang diterapkan oleh perusahaan baik dari perencanaan, prosedur, dan hukum. Itulah fungsi audit, yaitu untuk mengontrol dan mengawasi. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Jadi di sini ini termasuk dalam konsep SIA, yaitu berhubungan dengan aset perusahaan, antara lain seperti harta, inventaris, investasi, dan lain-lain. Sehingga perlu adanya kontrol dan dijaga. Perlu diverifikasi keberadaannya, apakah masih berfungsi dengan baik ataukah tidak. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Jadi di sini bisa kita ambil contoh seperti mesin, gedung, alat produksi, alat sekali pakai, bahan habis pakai, dan lain-lain. Apakah semua sumber daya tersebut efektif untuk dipakai dan sangat efisien ataukah tidak, seperti itu. Terus yang nomor 5, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana, apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Jadi poin kelima ini, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan ini dilakukan oleh SDM. Menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana, apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Di sini seperti apakah SDM sudah bekerja dengan baik, apakah mendapat tunjangan dan gaji yang layak, hasil yang layak dengan usahanya. Itu semua perlu dikontrol oleh bagian SDM, seperti itu. Dan selanjutnya terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama ada audit keuangan, audit sistem informasi, audit operasional atau manajemen. Selanjutnya jenis-jenis audit internal. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Di sini adalah SIA, dan seperti berisi proses pembayaran mahasiswa. Setelah pembayaran, mahasiswa lalu didistribusikan untuk menunjang keberlangsungan perkuliahan, baik dari pembayaran listrik, wifi, dan lain-lain seperti itu. Terus audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Jadi auditor asing mengontrol dan menjaga aset perusahaan sehingga berjalan dengan baik. Dikarenakan aset perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Seperti itu. Selanjutnya, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ini berkaitan dengan SIM, mencakup semua operasional perusahaan. Seperti contohnya di kampus ini mencakup seperti sistem informasi, sistem karyawan, mahasiswa, penilaian, pengelolaan SKS, portal, sunan, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit, merencanakan apa yang akan diaudit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit, mengumpulkan bukti atau dokumen yang akan diaudit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit, dokumentasi dicek dan dievaluasi untuk setiap dokumennya. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Jadi hasil audit dilaporkan kepada pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pimpinan, sehingga bisa terpantau dengan baik untuk kedepannya. Selanjutnya, merencanakan audit, tetapkan lingkup dan tujuan organisasi tim audit. Jadi di dalam mengaudit sebuah instansi pasti memiliki anggota, bukan hanya satu. Kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis. Jadi kita harus mengetahui fokus dari perusahaan yang akan kita audit. Perusahaan tersebut berfokus di mana, apakah ekonomi, sektor pembangunan, atau lainnya. Tinjauan hasil audit sebelumnya. Jadi tinjauan hasil audit sebelumnya ini berarti perlu adanya dokumen sebelumnya. Jadi kita perlu mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen di tahun-tahun sebelumnya, sehingga memudahkan untuk mengauditannya ke depan. Berfungsi untuk mengantisipasi, karena belum tentu tahun
auditornya sama di tahun ini dan tahun ke depan atau tahun sebelumnya, seperti itu. Identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit. Selanjutnya, mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi. Ini bisa berupa gambar, video, suara, dan lain-lain. Berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset. Jadi yang dimaksud di sini adalah melakukan pemeriksaan secara real terkait aset yang diamati, terkait akan kevalidannya. Benar atau tidaknya, masih bisa berubah dari tidaknya, kita cek secara real time, seperti itu. Konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur pembuktian dan dengan dokumen sumber, review analitis dan pengambilan sampel audit. Yang dimaksud di sini sampel audit yaitu seandainya pegawai di suatu perusahaan sangat banyak, maka auditor hanya perlu mengambil sampel, anggap saja ada 100 pegawai. Kita ambil cuma beberapa persennya saja untuk mewakili hasil dari sampel tersebut, seperti itu. Selanjutnya, mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional. Jadi bukti audit di sini dievaluasi lalu diberikan ke direktur agar dinilai sehingga muncul penilaian terkait keandalan informasi seperti apa dan kinerja operasional seperti apa. Jadi ini diolah lagi. Pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangan faktor-faktor resiko. Jadi di sini bisa menjelaskan apa saja resiko yang mungkin terjadi kepada perusahaan, baik dari sisi internal maupun eksternal untuk kedepannya. Pertimbangan faktor-faktor materialitas, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Jadi bisa dilihat adakah hasil penyelewengan, penyimpangan atau penyusutan aset atau tidak dalam dokumentasi penemuan-penemuan audit di sini. Lalu selanjutnya mengkomunikasikan hasil audit. Jadi hasil audit yang telah didapat nantinya diberikan kepada direktur. Lalu memformulasikan kesimpulan audit. Jadi hasil audit yang telah diberikan kepada direktur tadi dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan atau decision maker. Membuat rekomendasi bagi pihak manajemen. Jadi auditor harus memberikan rekomendasi bagi manajemen agar kinerja ke depannya lebih maksimal. Mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil audit ke pihak manajemen. Selanjutnya, audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Jadi tim audit harus memastikan semua aset ini aman dari akses yang tidak sah, akses ilegal, memodifikasi atau menghancurkan. Selanjutnya, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Jadi ini tugas manajemen pengembangan dan perolehan program dan ini dikontrol menggunakan audit. Memodifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Pemrosesan transaksi file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Jadi audit harus memastikan file, laporan, catatan komputer harus lengkap dan transparan sehingga bisa diakses oleh auditor ataupun direktur. Selanjutnya, kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyikapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Jadi yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Jadi kita perlu tahu apa saja yang bakal dihadapi oleh SIA atau sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Karena SIA merupakan
sebuah organ vital bagi perusahaan tersebut. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan dan meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan-kesalahan dan ketidakberaturan. Jadi nomor 2 ini merupakan SOP pengendalian. Terus yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Jadi diperlukan adanya evaluasi dalam proses kinerja, sudah sesuai atau belum. Lalu keempat, evaluasi kelemahan atau kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Jadi diperlukannya evaluasi lebih lanjut, perlunya ada evaluasi terkait apa saja kelemahannya, seperti perlunya diganti atau dikembangkan prosedurnya, seperti itu. Lalu jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama ada pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Yang kedua, kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, memodifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file. Jadi perlu adanya pengontrolan yang baik sehingga terpantau dengan baik, agar tidak adanya orang yang mengakses berkas tersebut secara ilegal atau user yang tidak memiliki hak akses. Selanjutnya, jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama ada rencana keamanan atau perlindungan informasi. Jadi di sini perlu mengerti bagaimana model perlindungannya. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Itu merupakan tugas admin agar sesuai loginya masing-masing, sehingga admin perlu membuat akses sesuai perannya masing-masing agar bisa terkontrol dengan baik sesuai tugas masing-masing. Yang ketiga, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enskripsi. Enskripsi di sini adalah proses pengamanan data yang tidak bisa dibaca secara kasat mata, atau bisa dibilang di-convert ke bentuk simbol yang tidak bisa langsung dibaca. Sedangkan decrypt adalah mengembalikan bentuk data yang tadinya bentuk enskripsi menjadi bentuk data semula. Jadi dikembalikan ke data awal, seperti itu. Selanjutnya, prosedur perlindungan dari virus. Jadi perlu adanya update antivirus sehingga data bisa selalu terlindungi dengan baik, karena virus-virus selalu update ke depannya. Selanjutnya, menggunakan firewall. Jadi perlu adanya pengamanan firewall yang baik agar orang lain tidak bisa mengakses data kita. Selanjutnya, rencana pemulihan dari bencana. Jadi server yang paling utama perlu diamankan, tidak boleh rentan dari bencana, sehingga kita memerlukan backup data di suatu perusahaan. Perlu memiliki server cadangan kalau bisa malah, untuk mengantisipasi data hilang dari server utama. Begitu. Lalu pemeliharaan pencegahan. Perlu adanya maintenance rutin, baik dari firewall, antivirus, sistem, dan lainnya. Asuransi sistem informasi. Jadi perlu adanya asuransi untuk sistem informasi guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di suatu perusahaan. Selanjutnya, prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama, menginspeksi lokasi sistem. Jadi perlu adanya pengontrolan lokasi sistem sesuai standar agar data bisa aman. Yang kedua, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan. Perlu adanya proses tanya jawab secara langsung, bukan hanya pengecekan dokumen saja. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur. Yang keempat, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atau sistem informasi. Terjadi bencana atas sistem informasi. Jadi perlu adanya kebijakan asuransi agar apabila ada keadaan tidak terduga, maka perusahaan dapat dengan mudah mengklaim asuransi seperti terkena bencana, banjir, runtuh, atau lainnya seperti itu. Lalu yang kelima, memeriksa daftar akses sistem. Jadi admin perlu pengontrolan login setiap user agar tidak adanya user yang disalahgunakan. Yang keenam, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Selanjutnya, proses audit uji pengendalian. Yang pertama ada mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Yang kedua, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan.
Jadi di sini terkait maintenance baik dari firewall, antivirus dan lain-lain agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Terus yang ketiga, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Jadi di sini investigasi itu penting agar dapat memantau hasil kinerja entah dari pegawai atau lainnya, seperti menggunakan CCTV mungkin agar bisa memantau kinerjanya 24 jam seperti itu. Lalu memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Selanjutnya pengendalian pengimbang. Yang pertama, kebijakan yang baik dalam hal personalia. Berkaitan dengan SIM, perlu adanya kontrol dan update dalam kebijakannya. Lalu yang kedua, penggunaan pengendalian secara efektif. Ketiga, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Ini harus sesuai dengan logiknya masing-masing, dengan ranahnya masing-masing, dengan batasannya masing-masing. Harus sesuai dengan ranahnya, oke? Jadi perlu adanya pembatasan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama ada kesalahan program yang tidak disengaja. Yang kedua, kode program yang tidak sah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ucapan, saya mohon maaf. Saya Muhammad Rizky, NIM 2018-53045, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.